Ada yang gagal, ada yang berhasil. Iya, ya. Yang di framing kan yang gagal nih. Yang mana mayoritas tanah di sana tuh kan tanah-tanah gambut. Sehingga memang harus ada rekayasa di situ. Makanya asik banget tuh kalau kebijakan hilirisasinya berjalan, nilainya meningkat, hasil-hasil bumi kita ditambah dengan teknologi. Ayo nyoblos jangan golput. Halo Sobat Genis, balik lagi di Genis Podcast. Podcast dari generasi muda untuk Prabowo Gibran. Nah, di podcast ini, di episode kedua, saya kedatangan teman saya yang akan mendampingi saya untuk ngobrol-ngobrol bareng lah. Ada Mas Ferry Indra. Mas Ferry Indra ini dosen ya? Ya, Dosen di mana? Di aquaculture, Aquaculture. anak muda banget. Anak muda Culture, banget. aquaculture, dan juga seorang aktivis lingkungan. Apa kabar Mas Indra? Alhamdulillah baik Mas Asmi. Kalau aktivis itu jawabannya selalu baik ya. Iya dong. Salam lestari. Salam lestari. Oke. Nah Mas Indra, thank you udah datang nih, nemenin podcast Genis sore ini. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol mengenai visi misi dari Gibran. Nah, dari pasangan Prabowo Gibran yang kemarin disampaikan Gibran di debat Cawapres tanggal 21 Januari kemarin. Nah, nonton podcastnya nggak? Ya, saya nonton. Berapa lama? Sampai habis nggak? Ya, kalau sampai habis ini enggak ya. Yang menarik-menarik aja. Menarik. Habis itu diulang-ulang ya? Betul. Nah, ini podcast kemarin tuh menarik. Podcast kemarin tuh ngomong soal isu-isu lingkungan, biasalah isu-isu pertambangan, pertanian, energi, dan lain-lain. Jadi kita sengaja buat undang Mas Ferry nih, yang mungkin lebih punya pengetahuan lah kalau bahas soal lingkungan. Mas Ferry ini aktivis lingkungan yang tulen loh teman-teman. Juga aktivis kebencanaan ya kalau nggak salah. Ya, lebih banyak di kebencanaannya. Di lingkungan karena untuk melakukan Mitigasi dari bencana. bencana. Jadi kita harus care, aware terhadap lingkungan. Karena ketika kita nggak aware atau kemudian care terhadap lingkungan, maka nanti akan memiliki potensi adanya bencana. Oke, jadi lingkungan dan berencana itu sebenarnya Saling berkaitan. Saling berkaitan. Ini cocok banget nih kita pembahasan hari ini nih. Mas Ferry, kemarin kita nonton tuh debat Cawapres ya, ada Gibran ya yang kemudian ngomong beberapa idenya tuh untuk Indonesia ke depannya gitu. Pertama ada soal hilirisasi sumber daya alam ya, yang katanya nggak cuma tambang nih tapi sumber daya alam yang lain gitu. Kemudian Gibran juga ngomong soal transisi menuju energi hijau. Energi hijau nih ya, energinya warna hijau. Kemudian ada Green job. Ada green job, kemudian ada apa nih catatan saya nih? Smart farming. Nah, kita mulai dari yang mana dulu nih? Kayaknya ngomong dari ini dulu deh, yang pertama ya, hilirisasi ya. Hilirisasi, oke. Ya, Gibran tuh ngomong mengutarakan idenya soal hilirisasi sumber daya alam gitu ya. Nggak cuman tambang yang lagi hits, nikel dan lain-lain, tapi juga produk-produk dari alam yang lain gitu. Gimana Mas Ferry melihat itu? Jadi gini, Mas Asmi, jadi apa yang disampaikan sama Mas Gibran saat debat Cawapres kemarin itu emang sungguh menarik kalau saya perhatikan saat melakukan debat. Terkait hilirisasi itu sangat penting sekali karena Indonesia itu dahulu, ya bukan dahulu, kira-kira 15-20 tahun itu lebih banyak melakukan produksi gitu kan ya. Cuman ketika Ngirim terus gitu ya? ngirim terus gitu, tapi kita tidak mengolah. Sama kita punya emas yang cukup banyak tapi emasnya masih bahan mentah, minyak yang banyak tapi minyaknya bahan mentah. Nah, adanya hilirisasi inilah yang pada akhirnya kita tidak hanya menambang saja tapi kita juga akan tidak hanya memproduksi saja tapi kita juga akan menghasilkan. Kalau kita mengambil minyak mentah maka minyak ini akan dimasak lalu menjadilah pertalite, solar dan lain-lainnya. Itu yang kita jual keluar sehingga value-nya lebih tinggi. Kalau value lebih tinggi, Pasti harganya akan mahal. Jadi mahal ya. Jadi kita itu kan saat ini kan masih menjual barang mentah yang harganya murah. murah. Jadi pemasukan buat kita dikit juga ya? Dikit. Logikanya gini, Mas. Ketika kita punya satu produk, anggap aja produknya itu adalah ikan gitu ya. Kalau ikan dijual sekilonya palingan 20.000, 30.000 gitu kan. Tapi Iya, kalau iya. ikan ini Ikan apa dulu? diolah,
Kalau ikan ini kita olah, misalkannya ikan ini kita jadikan sushi, kita jadikan Makanan gitu ya. produknya lagi, sehingga nilainya kan value-nya kan naik, lebih mahal gitu. Lebih mahal. Nah, yang dimaksud sama Gibran itu seperti itu. Tidak hanya sekedar kita menjual barang mentah saja, tapi hilirisasinya itu menjadi apa? Sehingga ada value-nya di satu produk tersebut. Jadi lebih mahal. Sehingga lebih mahal. Yang Penerima- nantinya akhirnya penerimaan Negara. kepada kasnya negara akan semakin bertambah ketika melakukan ekspor impor tersebut. Ketika melakukan ekspor tersebut gitu. Oke, jadi jangan jual apa tadi? Bahan mentah. Bahan mentahnya. Itu kenapa kalau saya melihat ya dari kacamata saya, Mas Gibran ini tidak hanya untuk di hulunya saja, tapi hingga ke hilirisasi. Nah, itu kalau zaman dulu ya kita hanya memproduksi aja. Nah, sekarang itu anak-anak muda gitu ya. Mereka kan sukanya yang instan nih. Aha. Ya pengen udah jadi kan gitu. Udah jadi, ya, Nggak udah yang jadi. mentahnya nanti masih diolah lagi, ribet kalau bagi anak-anak generasi muda sekarang. Ya. Ah. Nah, untuk meningkatkan value tadi, itulah pentingnya hilirisasi. Apapun itu produknya, tidak hanya ditambang, yang dalam hal ini adalah nikel, batu Iya, bara, dan lain-lainnya, tapi produk-produk pertanian, perikanan, ataupun produk yang dari sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Semuanya. Yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Karena ketika kita berbicara sumber daya alam itu tidak hanya sekedar tambang saja, tapi masih banyak hal yang lain yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Oke. Makanya benar Gibran ngomong ya, hilirisasinya nggak cuman di pertambangan aja, tapi juga di sektor-sektor lain. Betul sekali. Bahkan Mas Asmi, saya tuh pernah diminta untuk melakukan kajian pasca tambang. Pasca tambang. Pasca tambang, betul. Makanya pasca tambang ini tambang sudah dikeruk gitu kan ya. Sudah dikeruk jadi berupa void gitu kan. Galian. Penggalian. Lubang. Jadi ini harus diapakan lagi kan, itu harus kita melakukan restorasi tuh di situ. Nah, kita isi tanaman-tanaman, entah itu perkebunan, entah itu pertanian ataupun perikanan. Oke. Jadi tidak sampai di situ saja. Jadi yang kemudian produknya Produknya jadi ada kebijakan hilirisasi, Betul jadi sekali. bahan apa tadi? Bahan matang ya, bahan matang ya. bahan masak gitu ya. Iya. Nggak cuman jual bahan mentah. Betul sekali. Sebenarnya selain kan isunya pertambangan tuh, nikel tuh. Kalau produk-produk pertanian Indonesia unggulnya di bidang apa ya, kayak? Indonesia tuh kayak karet, Indonesia luar biasa sekali. Oh, karet ya, banyak ini Terus ya. sawit, ya kan. Iya, sawit. Di Sumatera, di Kalimantan. Kebetulan saya kan orang Sumatera nih, dan Mas Asmi orang Kalimantan. Sawit di mana-mana. Iya, lupa. Ya, sawit ya. Iya. Sawit itu kita ekspor keluar itu Nah, mentah sayangnya ya? kita ngeluarnya mentah. Oh, iya benar juga ya. Iya. Kopi kali ya? Habis Kopi ya, gimana? kopi juga termasuk kelapa sawit gitu kan ya. Kita jual dengan harga murah keluar. Nanti ketika sudah jadi minyak gitu ya, minyak goreng dan Minyak lainnya, goreng, kita beli dengan harga mahal. Oke. Ada gap harga kan di situ. Iya. Nah, itu tuh yang sebenarnya kalau saya tangkap dari Mas Gibran saat debat cawapres kemarin, nah dia ingin meningkatkan value produknya itu tadi. Iya, jadi sehingga kita nggak cuman memproduksi bahan mentah gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita tidak mentah, tapi nanti ada produk value-nya lagi. Jadi bagus dong gagasannya sebenarnya. Sebenarnya sangat bagus sekali. Cuman sayangnya kan sentimental orang itu kan Orang belum pada. berbeda-beda. Iya. Karena nggak paham aja kali Nggak ya. paham. Anak-anak generasi zaman sekarang ini kelemahannya mereka pun tidak tahu kenapa sektor pertanian, perikanan, peternakan juga Nah, mereka tidak terlalu banyak minat di sektor tersebut karena mereka nggak tahu bagaimana potensi yang sangat besar itu bisa dikembangkan. Oke. Mereka hanya saya pengennya di bidang IT, saya ingin bidangnya ini. Tapi ketika kita Oke. berbicara terkait pertanian, terus kehutanan, perikanan, peternakan, itu sebenarnya jangka panjang. Karena apa? Karena kita membutuhkan itu. Bayangkan ketika anak-anak muda dia tidak mau gitu ya. Tidak mau jadi petani Tidak nih, jadi gitu ya? petani, tidak mau jadi peternak, tidak mau jadi orang yang di sektor perikanan, siapa yang akan mengisi itu? Anak muda luar negeri, Pak. Yang akan membuat itu, lalu kita sebagai konsumen dengan harga yang cukup tinggi. Anak muda kita sekarang ini, kalau berarti gini, kayaknya anak muda itu kemudian hari ini kurang tertarik karena melihat dalam tanda kutip pendapatan ya Betul. dari sektor-sektor itu
anggaplah pendapatan yang kemudian sedikit gitu, nggak banyak gitu. Tapi dengan adanya kebijakan itu harusnya kalau bisa terlaksana kebijakan yang disampaikan Gibran itu akan membuat value dari produk pertanian kita meningkat. Ya. Otomatis penghasilan yang bisa didapat oleh para petani pun sebenarnya bisa Ya. naik, bisa tinggi. Sebenarnya Mas Asmi, saya menaruh harapan yang cukup besar kepada pasangan Prabowo Gibran dalam sektor apa namanya pertanian, lingkungan dan lain-lainnya. Karena lingkungan sendiri kan mungkin nanti akan kita bahas terkait bagaimana kita juga bisa menjadikan itu sebagai penghasilan, Oke. sebagai penghasilan. Nah, memang di sektor-sektor tersebut itu tidak menarik, tidak eye-catching Iya, untuk iya, dibikin konten nggak atau nggak catching ya. tapi sebenarnya saya punya mahasiswa, dia jadi teknisi tambak, gajinya besar enggak, tapi bonusnya yang besar. Ya, Dalam ditambang. 3 bulan itu mereka bisa dapat bonus itu 30 juta, 50 juta, 60 juta, bahkan ada yang 100 juta. Lumayan Tergantung tambak yang dia kelola itu tadi. Jadi, nah itu kan yang tidak dilihat sama generasi-generasi muda. Yang tahu itu nggak banyak. Yang tahu itu nggak banyak. Sehingga ya hanya sebagian kecil aja manfaatkan itu. Nah, kalau misalkan yang sebagian kecil ini pun punah, siapa yang memanfaatkan itu? Siapa yang mau ngelanjutin? Siapa yang melanjutin itu lagi gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kebijakan ini jalan, prospek di sektor pertanian itu tinggi berarti ya. Sangat tinggi. Prospek keuntungannya tinggi ya. Iya. Asal kebijakan ini jalan. Asal kebijakan ini jalan. Nah, Tapi dan- kalau tidak jalan ya wallahu alam juga ya. Makanya itu- saya bilang tadi iya, saya benar, menaruh harapan yang cukup besar betul. di sumber daya alam ini. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gibran. Ya sumber daya alam itu tidak hanya tambang saja, gitu. Tidak mineral aja, tapi masih banyak lagi yang lain yang bisa kita kembangkan dan bisa kita eksplorasi gitu lebih jauh lagi. Oke, dan ini apa? Suatu saat akan menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda sekarang gitu ya. Betul. Yang penting Mas Gibran dengan programnya bersama Pak Prabowo itu bisa mengemas sedemikian rupa sehingga generasi muda itu tersadar, oh iya ya ini menarik juga ya, oh iya ya ini prospek ya. Untuk saat ini kan belum ngeh gitu, kalau bahasanya kan belum ngeh, belum tahu bagaimana prospeknya. Kayaknya sedikit anak muda yang mau jadi petani kayaknya. Lah itu, kalau sekarang sedikit. Padahal kalau kita pertanian, perikanan ataupun sumber daya perikanan lain juga itu. yang 4.0 sekarang itu tidak hanya sekedar Mas beli ikan, ikannya berapa sekilo, tolong dibersihin, nggak kayak gitu. Tapi sudah bermain teknologi, bagaimana caranya meminimalisir itu. Contohnya gini, saya itu menghapus satu mata kuliah ya, salah satunya tentang teknologi. Mahasiswa saya minta untuk membuat auto feeder. Apaan tuh? Auto feeder itu tuh memberi pakan secara otomatis. Mhm. Perikanan tradisional dia ngelempar satu. Itu mesin tuh? Enggak, kalau tradisional Oh, ya. kalau tradisional, Kalau tradisional dahulu kan gitu. lempar gitu tuh, Kalau tambaknya banyak capek, Pak. capek. Dengan auto Lu feeder. keliling tambak deh. Betul, dengan auto feeder tinggal pencet, preng, keluar semua Pakannya. pakannya. Atau dia bisa otomatis setiap misalkannya 10 menit sekali atau 30 menit sekali atau 1 jam sekali dia mengeluarkan pakannya. Perhati. Nah, sekarang Asik itu juga tuh ya. sekarang itu 4.0 seperti itu di bidang Memanfaatkan pertanian, teknologi perikanan. udah ya? Betul sekali. Nah, sayangnya lagi-lagi orang Nggak ngelirik. anak-anak muda tidak belum Belum melek. Sudah ada tapi nggak banyak. Mahal mungkin teknologinya. Saya bertanya sama mahasiswa saya. Kan itu kan robot ya, model-model kayak robot ya. Iya, saya tanya sama mahasiswa, kamu bikin kayak gini-gini berapa? Hmm. Pak, ini kalau alat yang gini-gini dengan dia mau menggunakan ini barang bekas apa namanya itu galon, dia habis cuma 350.000. Barang bekas. Jadi dia beli aplikasinya, alatnya gitu, itu berapa? 150 apa 200? Terus untuk 200 apa nih? 200.000? 200.000. Bukan 200 juta. Bukan. Terus dia menggunakan galon sebagai wadahnya gitu kan, sebagai nanti akan dilontarkan sama si alatnya itu tadi. Dia habisin cuma 350.000. Jadi sebenarnya nggak mahal dong. Sebenarnya nggak mahal. Nggak perlu capek-capek keliling lagi tuh. itu tadi. Tambak ikan gitu, kasih makan gitu. Betul sekali. Nah, cuman kan nggak banyak yang tahu yang seperti itu. Oh, ya, di bidang pertanian seharusnya juga ada itu dong ya. Harusnya di bidang pertanian itu yang adanya smart farming. Smart farming. Betul. Nah, Nggak lagi nyemprot satu-satu gitu. Oh ya, ini masuk pembahasan kita juga nih, smart farming tuh. Tapi dengan ada smart farming udah tinggal klik, kirim semuanya. Tinggal pencet, kirim semuanya.
Oke, makanya asik banget tuh kalau kebijakan hilirisasinya berjalan, value nilainya meningkat, hasil-hasil bumi kita ditambah dengan teknologi, itu berarti sesuatu yang sangat menjanjikan banget. Sangat, sangat menjanjikan banget. Wah. Meskipun ya kata saya tadi saat ini masih belum yang melek. Nah di programnya pasangan Prabowo Gibran, saya tadi menaruh harapan cukup besar semoga dengan adanya Mas Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo Mhm. itu ada transisi dari zaman anak apa namanya Yang zamannya old Prabowo banget, yang ya. old banget Zaman old dengan banget, dengan zamannya Gibran yang sangat milenial banget. yang tradisional ke teknologi banget gitu ya. Makanya butuhnya transisi kedua orang tersebut menurut saya itu pasangan yang sangat Itu tuh bagusnya ya. menarik sekali. Bagusnya ya. Iya, keren tuh. Kalau 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 biasanya ya saya mengimajinasikan dialognya gitu. Hmm. Misalkannya Mas Asmi adalah Prabowo gitu lah. Ini harusnya gini gini gini. Pak Prabowo udah nggak gitu lagi. Sekarang ada alat namanya ini. Krek. Oh iya bener ya. Mungkin dialognya Iya, seperti itu di belakang layar bener, gitu bener. kan. Sehingga teredukasi juga. Nah, pasangan mereka berdua ini menurut saya sangat menarik sekali. Perwakilan dari generasi old gitu kan. Old Yang ya, satunya dengan kapasitas dan pengalamannya. pengalamannya gitu kan. Pengalamannya yang satu. Yang satu dengan wawasan kekiniannya. Oke. Iya, keren banget ya. Kalau bisa dengan teknologi seperti itu mengelola peternakan, Peternakan semuanya kan sekarang perikanan, sekarang arahnya udah pertanian. bulat ke sana sebenarnya gitu. Cuman memang Apa sih yang kemudian menyebabkan hari ini kayak pada belum melek dengan teknologi itu gitu. nah sebenarnya kalau saya perhatikan memang di eranya Pak Jokowi dia kan lebih banyak infrastruktur nih, Mhm. ya kan. Nah, dengan backgroundnya Pak Prabowo yang juga dulunya ketua umum himpunan apa ya, kalau nggak salah HKTI himpunan itu, HKTI itu kerukunan tani ya. tani ya dan nelayan gitu kan. Mhm. Saya yakin ke depan ini akan menjadi apa namanya poin khusus apalagi terkait ketahanan pangan. Iya betul. Terkait ketahanan pangan. Sehingga nanti ke depan nggak ada lagi kita stunting gitu. Sesuai dengan programnya Prabowo Gibran gitu, meminimalisir stunting. Pertanian, perikanan kalau misalkannya kita gitu, hanya mengambil barang mentah, barang-barang yang sudah jadi dari luar, ekspor impor yang ya kita akan dapatnya Iya mahal gitu-gitu aja, ya. akan mahal. Tapi kenapa Jepang itu bisa maju, bisa cerdas gitu kan ya? Ya karena mereka mengkonsumsi ya dari apa namanya? Mereka Dari negaranya sendiri mampu gitu. mengolah. Mampu mengolah itu sendiri gitu. Oke, makanya itu pentingnya kebijakan hilirisasi. Nah itu. Ya, Semoga aja di periodenya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gibran ke depan Kebijakan ini jalan ya. kebijakan ini jalan, khususnya di bidang pertanian, peternakan ya. Apa ya? Kalau dibalut ya ketahanan pangan lah. Oke, nggak cuma tambang yang Enggak hanya tambang. selama ini Betul. diisu-isukan ya. Diisu-isukan. Sehingga meminimalisir kerusakan lingkungan tersebut kan. Iya ya, kalau pakai teknologi kayaknya juga lebih cepat meminimalisir banyak kerusakan lingkungan mungkin ya. Iya. Bisa begitu ya. Harusnya Dan harusnya lebih bisa efisien ya. dan bisa efisien. Jadi setelah mereka melakukan tambang gitu kan ya, terus kita lakukan apa istilahnya tuh rekayasa sehingga ini bisa kita. Cuman gini, yang menjadi kritiknya itu kan ketika adanya apa namanya apa programnya Pak Prabowo tuh yang di Menhan itu Food estate. food estate gitu kan ya. Gini, Nah, itu juga tuh kemarin seru tuh. apa namanya kan orang itu pengennya kalau membuat satu program langsung jadi gitu ya. Itu tuh. Padahal kan ada proses. Betul betul. Nah, proses ini tuh kan nggak gampang, apalagi jangan cukup sangat besar. Ada prosesnya ini nih orang-orang ya apalagi netizen yang julid gitu ya kepada pasangan Prabowo Gibran ini, ya mereka hanya bisa mengkritisi tapi tidak tahu prosesnya seperti apa. Mhm. Nah, maksud saya adalah ketika ini jadi kan ada beberapa apa daerah gitu, bukan daerah sih area gitu kan. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Iya ya. Yang di framing kan yang gagal nih, yang berhasilnya yang kan berhasil tidak dilupakan di-frame. ya. Nah, Ya itu. biasa lah ya. Nah, biasa kan. Maksud saya adalah semuanya itu pasti ada prosesnya. Betul, Nah, proses itu kan bertahap, nggak langsung jadi. Sama seperti kita membuat satu bangunan gitu kan ya. Loh rumahnya kok masih kayak gini aja ya, emang belum jadi kan gitu. Makanya Gibran kemarin kan ngomong nih rata-rata pas gue nonton tuh ya, pas penyampaian visi misi kan Gibran fokus pada visi misi tapi ya to another kandidat itu kan selalu mengucapkan kegagalan-kegagalan gitu ya. Tidak fokus pada visi misinya tapi malah
ngomongin orang, kegagalan orang gitu ya. Terus ingat banget Gibran tuh ngomong bahwa dalam proyek besar gitu ya, yang pertama kali dilakukan pasti ada kegagalan dulu gitu ya. Pasti. Itu make sense ya? Make sense, make sense. Dan saya yakin gini, kita kan pasti akan melakukan yang namanya trial and error nih ya. Pasti ada. Tapi saya yakin itu nggak akan semuanya kok. Yang penting kita tahu nih apa yang harus kita oke. lakukan. Nah masalahnya kan gini, kita ini kalau misalkannya di bidang pertanian, perikanan, kita ini kan sedang mengelola makhluk hidup sebenarnya. Makhluk hidup kan tidak hanya manusia aja. Iya iya benar 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 benar. Tumbuhan, Tumbuhan makhluk ikan, hidup itu juga. makhluk hidup. Ah. Nah, itu semua kan nggak gampang. Mhm. Kita mengelola manusia aja susah gitu kan ya. Yang bisa aja kita komunikasi kan susah nih, apalagi mengelola makhluk hidup lainnya seperti ikan, jagung gitu kan yang Ya, kemarin tumbuhan, kita- hewan. tumbuhan gitu kan. Nah, ini kan ada proses Ada gitu. proses. Apalagi kalau misalkan yang dicontohkan kemarin itu kan kalau nggak salah di salah satu kota di atau kabupaten di Kalimantan kan Iya ya. betul betul. Yang mana mayoritas tanah di sana itu kan tanah-tanah Gambut. gambut, sehingga memang harus ada rekayasa di situ. Sama seperti halnya di bidang perikanan, ketika airnya terlalu asam maka dia akan melakukan rekayasa bagaimana kualitas air ini menjadi baik. Baik ya. Nah, treatment itulah yang menjadikan Ngatur hasil pH produksi. gitu-gitu ya. Betul, sehingga nanti produksinya bagus. Nah, sama seperti halnya di bidang pertanian itu tadi yang di WSD tadi. Jadi nggak bisa dibilang kegagalan juga dong ya. Ya ini bagian dari proses. Bagian dari proses. Bagian dari proses. Bagian dari proses aja. Makanya inget itu tuh. Karena kan dikomentari selalu kayaknya banyak yang apa namanya tidak fokus pada pengembangan visi misi tapi mengomentari lagi-lagi food estate yang dikomentari dua calon yang lain gitu loh. Tapi di sisi lain Gibran juga ngomong wajar kok, yang penting masih dalam fase yang ada yang berhasil gitu ya, memang ada yang gagal, tapi ini semua wajar ada kegagalan gitu. Make sense masih. Sebenarnya dikritik gara-gara ada yang gagal kan gitu. Kalau nggak ada yang gagal, Kalau ada masih mungkin juga masih nyari, tapi ada nggak sih yang nggak gagal? tetap masih akan mencari kesalahannya yang mana lagi nih gitu sebenarnya. Iya. Makanya itu yang kemarin banyak sorotan ya. Betul. Oke Mas Fer, kita ngomong pindah tema nih. Visi misi kedua yang disampaikan Gibran itu transisi menuju energi hijau. Oke. Nah, energi hijau itu apaan? Ya sebenarnya gini, kalau istilah yang kemarin debat itu kan apa namanya? Greenflation gitu ya. Ada Green ngomong soal inflasi gitu. green inflasi gitu Green ya, inflasi hijau gitu-gitu Inflasi juga ya. hijau. Sebenarnya gini, Mas. Ketika kita melakukan satu perubahan gitu ya, dari yang awalnya kita menggunakan batu bara dan lain-lainnya, lalu kita berubah yang apa namanya? Sumber energi yang lebih ramah. Yang lebih ramah, itu kan memang ada prosesnya. Mhm. Dan prosesnya itu memang tidak murah gitu kan dan cukup mahal. Nah, transisi inilah yang sebenarnya yang ingin ditanyakan sama Mas Gibran, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ketika menghadapi Ketika menghadapi transisi ini. situasi transisi itu. Betul. Oke. Nah, itu yang sampai sekarang ini kan masih kita cari bersama-sama oleh pemerintah, apa nih yang harus kita lakukan Oke. untuk meminimalisir inflasi tersebut. Karena pasti ada ketika kita berubah gitu ya dari satu energi ke energi yang terbarukan gitu, yang lebih ramah, pasti kan ada proses nih. Oke. Nah, proses ini nih yang biayanya nggak mahal, Nggak murah. nggak murah ya, sorry, yang cukup mahal maksudnya, Cukup mahal. dan nggak murah. Ah, Itu yang jadi tantangan itu sebenarnya. menjadi tantangan. Makanya Mas Gibran bertanya, untuk apa namanya Menghadapi itu apa yang akan dilakukan kan gitu. Iya, betul. Bener nggak? Betul, betul. Nah, itu sebenarnya coba lagi-lagi. Nah, ini sebenarnya yang saya kecewa sama Pak Mahfud itu adalah dia menganggap itu hal yang receh. Padahal itu yang penting. Padahal itu sangat penting. Menghadapi proses transisi yang Prosesnya itu ya sama seperti halnya zaman dulu kalau misalnya Nggak ingat murah ini. bagaimana perubahan gitu ya. Mhm. Adanya revolusi industri. Iya, iya, oke. Ya kan pasti itu menggunakan modal yang cukup gede. Ah. Banyak yang tidak setuju, banyak yang lain-lainnya kan revolusi industri itu. Nah, sebenarnya sekarang itu sedang melakukan itu. Itu juga banyak merubah struktur sosial dan lain-lain ya. Pasti. Kalau berkaca pada revolusi Berkaca industri. pada revolusi industri gitu loh. Nah, sayangnya Pak Mahfud menganggap itu receh. Itu yang sebenarnya saya kok dia menganggap itu receh gitu loh. Padahal itu paling penting. Padahal itu sangat penting sekali. Menyiapkan itu. Menyiapkan. Makanya kan sebenarnya bagaimana kita melakukan mitigasi ketika terjadi greenflation tadi itu atau green inflasi atau inflasi hijau itu tadi. Nah, itu yang sebenarnya
saya kecewa aja kenapa kok itu dianggap receh. Padahal itu bisa berdampak yang cukup sangat besar sekali terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Kalau salah menanggapinya, maka mimpi kita untuk transisi ke energi hijau itu ya buyar juga ya. Nah itu, karena kalau Sederhananya begitu. iya, kalau kita nggak siap ya kita akan repot. Nggak bakal bisa transisi Susah, malah ya. nggak bisa transisi. Ketika kita tidak melakukan transisi, ya ini berarti Ya, kita kan akan tetap. kita nggak aware terhadap lingkungan. Kita akan tetap dalam kondisi yang Kita akan seperti tetap ini. kondisi seperti ini. Ketika negara-negara berkembang lainnya sudah mulai ya Mhm. melakukan itu. Saya kemarin pernah awal tahun saya ke Turki, ya, mereka sudah ada apa namanya itu pembangkit listrik tenaga Di mana? angin itu Di Turki? Di Turki itu udah hampir setiap daerah. Kalau kita kabupaten lah ya, Gimana tuh pembangkit listrik tenaga angin? baling-baling ya. Balik-balik. Anginnya membangkitkan listrik. Jadi jadi baling-baling tersebut ditiup Ditiup angin, angin. bergerak, Mhm. bergerak lalu lu masuk ke generatornya lalu menghasilkan listrik. Di Indonesia anginnya banyak banget. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Tapi kayaknya itu udah punya itu deh. Di mana ya? Di Sulawesi kalau nggak salah ya. Di Sulawesi ya. Di Itu. Sulawesi ada ya? Kalau nggak salah itu percontohan atau apa ya? Itu pernah Oh ada. iya saya iya, pernah tapi tahu itu. baru satu kayaknya atau mungkin nggak banyak lah ya. Dan ingat tidak hanya itu aja potensi Indonesia. Hmm. Ada dengan panas bumi pembangkit listrik Oh iya, tenaga kita panas di bumi. ekuator. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya, udah pasti ya. Terus pembangkit listrik gelombang air. Jadi kita manfaat gelombang air, gerakannya itu sama konsepnya kayak angin tadi, bergerak masuk ke dari gerakan tadi masuk ke generator Oke, akhirnya masih ya, listrik. ya. Nah, sebenarnya itu banyak sekali. Itu sumber-sumber energi hijau sumber energi hijau. yang sebenarnya jika kita mempunyai visi untuk beralih ya, maka ada kemungkinan dalam prosesnya kita menghadapi green inflation tadi Kalau misalnya kita tidak memitigasi itu. kalau tidak mitigasi itu. Jadi sebenarnya bagus dong ya. Iya. Dan satu lagi Mas, jangan lama-lama bahas ini. Kenapa? Kita topik yang berikutnya. Oh, topik berikutnya ada lagi. Oke. Topik berikutnya apa deh? Ini apa? Green job. Ini green job nih. Divisi berikutnya ini ada green job nih. Green job. Green job tuh bisa nggak? Pekerja hijau. Dia kalau istilah Jelasin apa? Indonesia ini pekerja hijau. Jadi dia bekerja yang pekerjaan itu tuh turut melestarikan atau melakukan penghijauan. Misalkannya kayak di pantai selatan, Malang Selatan gitu ya. Dia ada satu apa namanya kayak LSM gitu. Dia ada apa namanya ada program terkait pembuat atau penanaman mangrove, ada juga terkait terumbu karang, sehingga itu yang dia jual tuh. Nah mereka ini termasuk pekerja hijau, paham nggak maksudnya? Jadi misalnya kayak saya nih, Agak-agak rumit nih. saya ingin melakukan penghijauan gitu, saya nggak tahu nih siapa ya yang bisa mengajarkan saya tentang penghijauan. Nah LSM ini dia menawarkan Ada gitu. LSM. Ada LSM yang menawarkan gitu kan ya untuk melakukan kegiatan penghijauan. Nah LSM ini dia membuat apa namanya tanaman-tanaman yang mangrove gitu ya, bibit-bibit mangrove itu yang dia jual. Dia jual mangrove itu kepada saya misalkannya, lalu saya melakukan penanaman tuh di daerah-daerah pesisir untuk meminimalisir. Nah aktivitas ini yang disebut sebagai pekerja hijau salah satunya. Green job. Green job. Ada juga misalkannya dia teknisi gitu kan ya di tempat-tempat pembangkit listrik yang dia itu apa namanya pembangkit listrik yang ramah lingkungan itu tadi yang seperti kita ceritakan tadi. Itu juga bagian dari green job. Jadi pada poinnya adalah green job ini adalah satu pekerjaan yang dia itu aware terhadap apa namanya lingkungan. Oke, kalau ngomong soal pekerjaan, jelas kan kita akan nyari pekerjaan yang satu bisa dapat gaji yang lumayan nih gitu. Betul. Ya, dapat honor yang lumayan gitu. Nah, kira-kira green job ini bisa seperti itu nggak sih? Bisa menawarkan kalau istilahnya penghasilan yang lumayan nggak sih? Para pekerja ataupun yang bekerja apa ecopreneur ya. ada Ecopreneur itu. istilah baru lagi nih teman-teman. Eco apa? Ecopreneur. Ecopreneur. Jadi ecopreneur itu dia memiliki bisnis di bidang ekologi. Oke. Misalkannya kalau di salah satu dosennya UMM itu dia membuat batik tapi dari apa namanya pewarna
tumbuh-tumbuhan yang dia gitu. yang diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Betul. Terus juga apalagi ya? Saya ada beberapa teman-teman dosen di mana di Fakultas Pertanian Peternakan itu udah apa namanya mencoba arahnya ke situ. Jadi benar-benar memanfaatkan hasil dari apa namanya ekopreneur itu tadi. Ada yang membuat apa namanya itu dari batik gitu, dari Batik. pakai apa sih istilahnya? Warnanya itu diambil. Tidak hanya pewarnanya aja, tapi cap-capannya itu loh. Oke. Itu dia apa namanya menggunakan itu bagian dari ekopreneur. Bahkan teknisi panel surya gitu ya atau surya panel itu juga bisa disebut sebagai Surya panel loh. Bukan surya bukan kalau lah ya. bukan surya panel. Surya Memakai panel listrik tenaga surya gitu ya biar nggak miss ya. Memakai listrik tenaga surya, teknisinya pun itu bisa disebut sebagai Ekopreneur. bukan green job tadi. Oke. Green job tadi. Memang ini istilah yang masih Baru ya? Baru. Dan agak-agak susah ditafsirkan bagi Ya, kurang familiar lah. Ya, kita yang awam karena nih. kita masih belum banyak bergerak di situ sehingga itu masih kurang kita dengar aja gitu. Oke. Nah, terakhir nih, ngomongin smart farming, kita ulas lebih dalam lagi. Tadi kan kita udah bahas soal smart farming ya. Ya. Prospek smart farming ke depannya. Ini kan Gibran menawarkan ide untuk mungkin mengembangkan smart farming ya. Apa tadi bercocok tanam? Oh, farming itu apa sih? Bertani ya. Berapa bercocok tanam bertani gitu ya. Ya, sempat Tapi farming yang itu. smart gitu. Smart farming gitu. Iya. Kira-kira Indonesia ke depannya secara penguasaan teknologi, SDM ini bisa nggak menunjang idenya Gibran ini? Sebenarnya program smart farming yang diusulkan sama Mas Gibran itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada, sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Cuman memang kata saya tadi ini masih belum di expose Belum yang familiar cukup juga besar. di kalangan petani gitu ya. Betul sekali. Sehingga kan kayak anak-anak muda zaman sekarang itu dia takut becek lah, apalah kan gitu. Padahal sekarang itu kita pun ada drone yang dia udah bisa menyemprot itu pupuk tanpa harus ke sawah kan gitu. Oh. Itu bagian dari smart farming. Nyemprot Terus pupukannya sambil terbang. terbang aja drone-nya gitu kan. Mhm. Itu gampang sekali ya. Itu anak muda sangat suka gitu kan. Terus Iya, kata saya benar. tadi di awal gitu ya. Hmm. Dengan adanya smart farming, Hmm. memudahkan kita juga untuk Betul. melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Misalkannya untuk apa namanya itu Memanen, bukan menanam, memanen, menyiram. menyiram. Kalau di Jepang tuh gini, di satu rumah gitu ya atau satu gedung itu dia ada tanaman, dia kayak hidroponik gitu ya, emang hidroponik gitu. Jadi dia berlapis-lapis gitu, sehingga biaya produksinya. Jadi yang dia produksi bisa lebih banyak, dan ketika lebih banyak memanfaatkan itu bisa ruang. memanfaatkan ruang. Dengan teknologi juga. Betul, dengan teknologi juga. Itu smart farming memang ini yang harusnya kita tawarkan kepada generasi muda. Iya, harus ada itu ya. Agar pertanian revolusi pertanian ya. Oh, betul, agar pertanian tidak ditinggalkan. Serius, ini kalau Betul, ditinggalkan, betul, ketahanan betul. pangan Indonesia bermasalah. Betul. Agar apa ya? Agar pertanian kita satu bisa lebih maju, Betul. bisa lebih efisien dan kemudian juga menarik minat dari anak-anak muda sekarang Anak-anak muda bahwa bertani, beternak gitu ya. Itu juga keren ya. Sangat keren. Bisa menggunakan Kecuali soal teknologi. si anak muda ini pengennya pakai apa namanya tuh, pakai jas gitu ya, pakai yang kalau kata bahasa orang tempat saya tuh harus seragam gitu ya. Padahal sebenarnya bisa juga diseragamkan gitu kan. Iya, biar lebih keren. Cuman lagi-lagi memang yang mendobrak ke situ tuh masih sedikit sekali. Kalau di perikanan itu ada e-fishery gitu. Dia apa? E-fishery. Apa itu? E-fishery itu tuh dia satu startup yang membuat alat-alat, misalkannya cek pulsa suhu, pakai HP. Terus juga dia juga membuat auto feeder seperti mahasiswa saya tadi. Auto feeder. Itu yang dia buat tuh sama e-fishery ini, startup ini. Nah, Dia bikin alat gitu. bikin alat. Sama Jadi sekarang kayak ini kayaknya dia udah bergerak ke tambak-tambak, bekerja sama-sama tambak gitu juga. Oke. Dan menariknya dia tidak hanya menjual, jadi menyewakan juga. Menyewakan juga. Menyewakan juga. Jadi sebenarnya alat-alat itu selain dijual bisa disewa. Bisa disewa. Oke, tinggal kemudian nanti
bagaimana pemerintah nanti untuk membuat kebijakan membumikan penggunaan teknologi di bidang smart pertanian, di perkebunan, peternakan, perikanan gitu ya. Iya, khususnya untuk ketahanan pangan Indonesia. Khususnya untuk Ketahanan pangan. aspek domestik dulu nih. Betul. Biar nggak impor beras lagi. Biar nggak impor bahan pangan lagi. Betul sekali. Jadi idenya clear. Ide Gibran bagus nih. Tapi pesan saya kepada Mas Gibran gitu Nah, ada ya. pesannya nih. Nggak cukup. Pas nih mau penutup harus kasih pesan dulu nih. Pesannya cuma satu, nggak cukup kalau misalkan ini sebatas ide saja. Harus dieksekusi. Harus dieksekusi. Idenya udah bagus. Idenya udah bagus. Karena kalau tidak dieksekusi ya sama aja. Nonsen. Harus dieksekusi. Harus dieksekusi. Jadi kalau misalnya saya ketemu Mas Gibran, programnya udah bagus, tapi nggak cukup sebagai program saja, harus dieksekusi. Terlepas ada kendala, ya itu bagian dari proses. Karena nggak ada proses, nggak bakal kita sukses kalau tidak ada proses. Tidak ada proses. Dan kegagalan itu bagian dari proses. Kita nggak bakal bisa maju tanpa menemui kegagalan. Betul sekali. Dan jangan cepat dikritik juga. Jangan cepat dikritik. Kalau mau kritik kasih masukan sekalian. Oke. Nah, itu tadi teman. Sobat Genis, obrolan kita cukup menarik dengan Mas Ferry terkait ide-ide yang disampaikan oleh Mas Gibran, visi misi yang disampaikan oleh Mas Gibran di debat Cawapres tanggal 21 kemarin ya. Betul. Dari apa tadi? Dari yang pertama hilirisasi Sumber daya alam. Nggak cuma tambang, tapi produk-produk pertanian. Kemudian ada apa tadi? Smart farming juga kita ngomongin. Terus green job, green inflation dan lain-lain. Yang kemudian semoga dengan podcast ini teman-teman sahabat Genis, sobat Genis lebih bisa memahami esensi dari visi misi yang disampaikan oleh Gibran. Betul sekali. Oke. Thank you Mas Ferry. Sama-sama Mas. Atas waktunya sudah mau mampir di Genis Podcast. Itu dulu teman-teman, kita berjumpa lagi di episode berikutnya tentu saja dengan pembahasan yang lebih menarik. Thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo nyoblos jangan golput.